Mbah Jiwo melanjutkan ceritanya, bukan saya. Mbah Jiwo pun bercerita, saat semua orang-orang ramai mencari Farida, Mbah Jiwo sudah selesai menyiapkan bumbu gulai. Itu dilakukan setelah Mbah Jiwo selesai memotong-motong tubuh Farida menjadi 7-9 potongan. Halo sahabat YouTuber semua, semoga semuanya dalam keadaan selalu baik. Dan ini adalah kisah nyata tentang Mbah Jiwo yang memasak cucunya sendiri menjadi gulai. Kisah nyata ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, tanpa basa-basi kita langsung ke kisah nyatanya ya teman-teman. Seperti di desa-desa pada umumnya, setiap sore anak-anak selalu pergi mengaji dengan riang. Ada yang ke rumah Pak Kiai, ada juga yang ke masjid. Biasanya dengan membawa obor belara atau daun pelepah kelapa yang udah kering, ada juga yang pakai oncor, minyak tanah, ada juga yang pakai bambu, ada juga yang pakai senter. Begitu juga dengan putri pasangan Mas Haryanto dan Mbak Ningsih ini yang diberi nama Faridatul. Dia itu setiap habis maghrib sampai ngisak, dia bersama teman-temannya itu pergi ngaji. Tapi yang terjadi pada malam itu lain. Farida yang biasanya pulang setelah ngisak, hari itu sampai jam 8 malam dia belum pulang. Hingga orang tuanya pun langsung menyusul ke langgar ke tempat dia ngaji. Tapi menurut guru ngajinya, Farida sudah pulang seperti biasanya. Setelah mendengar dari guru ngajinya bahwa Farida sudah pulang seperti biasanya, orang tuanya Farida pun langsung mendatangi satu persatu rumah teman-temannya Farida. Pak Haryanto ini berharap Farida ini mampir untuk bermain ke salah satu rumah temannya itu. Tapi Farida tidak ditemukan dimanapun. Di sini orang tuanya Farida sangat cemas dan mulai menangis. Malam sudah semakin gelap. Banyak sekali para tetangga yang ikut membantu mencari keberadaan Farida. Soalnya orang desa kan mikirnya kan ada wewe gombel. Bisa saja Farida ini digondol wewe gombel. Jadi sudah biasa bagi orang-orang desa kalau mencari orang hilang di malam hari, selain membawa obor juga membawa tabuh-tabuhan dari berkakas dapur seperti panci, seperti tampah ditabuh-tabuh seperti itu. Ada juga yang memukul-mukul kentongan. Sampai tengah malam, bocah 5 tahun yang sedang lucu-lucunya itu belum juga ditemukan. Jam 2 dini hari, Pak Kades Kandang Jatikulon yang ikut mencari Farida mencari di sekitaran rumah Farida. Pak Kades berjalan ke belakang sebuah rumah, tujuannya untuk mengecek area dapur yang terpisah dari rumah utama di rumah itu. Bangunan kayu yang tanpa dinding jadi satu dengan sumur, sedangkan bangunan rumah utama sendiri pakai dinding dan tidak jadi satu dengan dapur dan sumur, jadi terpisah. Dengan senter di tangan, Pak Kades mendekat ke dapur itu. Tiba-tiba tanpa sengaja, kakinya menyenggol baskom yang ditutupi tampah yang diletakkan di dapur dekat sumut rumah Mbah Jiwo. Tampah itu pun tergeser sedikit dan terlihatlah isi baskom yang ditutupinya. Terlihatlah tangan anak kecil di atas potongan-potongan daging dalam baskom itu. Pak Kades kaget dan panik. Pak Kades mundur beberapa langkah. Pak Kades lalu menyenter ke sekitar tempat itu. Dia melihat ada sandal anak kecil nggak jauh dari tungku. Pak Kades langsung memanggil Mas Haryanto dan bertanya, apakah sandal kecil ini milik Farida? Haryanto pun membenarkan. Dengan hati-hati, Pak Kades meminta agar Haryanto mundur dulu menjauh dari lokasi itu. Setelah Haryanto menjauh, Pak Kades pun memanggil pemilik rumah, yaitu Mbah Sujiwo. Manula berumur 55 tahun. Meskipun dengan bergidik dan penuh kengerian, hati-hati Pak Kades ditemani beberapa warga bertanya pada Mbah Jiwo perihal potongan-potongan daging dan tangan anak kecil yang ada di dalam baskom. Lalu Mbah Jiwo dengan suara yang sangat dingin dan sangat tenang, dia mengaku, pancen aku sing nyembelih Farida. Akan saya masak gulai. Saya akan berpesta makan gulai sambil mendengerin musik dangdut semalam suntuk. Saat mengatakan hal itu, suara Mbah Jiwo itu cukup keras. Orang-orang yang tadinya mencari Farida pun berkerumun dan mengepung Mbah Jiwo. Mas Haryanto dan Mbak Ningsih langsung pingsan begitu menyadari bahwa putri kesayangannya meninggal dengan cara setragis itu. Mbah Jiwo mengaku dan ngomong dengan sangat keras dan jelas di depan Pak Kades dan juga di depan warga yang sejak sore mencari Farida.
Orang-orang yang tadinya mencari Farida pun berkerumun dan mengepung Mbah Jiwo. Mas Haryanto dan Mbak Ningsih langsung pingsan begitu menyadari bahwa putri kesayangannya meninggal dengan cara setragis itu. Di depan Pak Kades dan juga di depan warga yang sejak sore mencari Farida. Dengan suara yang jelas dan keras, Mbah Jiwo cerita kalau Farida ini datang ke rumahnya setelah habis ngisya. Memang Farida itu kan sering datang ke rumah Mbah Jiwo, selain memang dekat rumah bertetangga. Farida ini adalah cucu ngiringannya Mbah Jiwo. Rumah orang tua Farida ini berjarak hanya 20 meter dari rumahnya Mbah Jiwo. Farida sangat suka main ke rumah Mbah Jiwo karena setiap kali dia main ke rumah Mbah Jiwo, dia selalu diberi intip kering yang digoreng, kerak nasi kering yang digoreng. Itu memang enak, kasih garam, kasih bawang putih, itu memang enak sekali. Mbah Jiwo melanjutkan ceritanya, bukan saya. Mbah Jiwo pun bercerita, sore itu setelah Farida memakan intip goreng kesukaannya, dia diminta oleh Mbah Jiwo untuk tiduran telentang. Sementara Mbah Jiwo sudah memegang pisau yang sangat tajam di tangannya. Dan Farida pun nurut-nurut saja. Tapi Farida menjerit saat mata pisau di tangan Mbah Jiwo melukai lehernya. Farida mencoba untuk berontak, tapi badan mungilnya ditekan tangan Mbah Jiwo dengan kuat. Darah mengalir dari luka di leher bocah malang itu. Saat kesadaran Farida mulai menurun dan melemah, Farida bertanya ke Mbah Jiwo, "Mbah, kenapa aku disembelih?" Yang dalam bahasa Indonesia artinya, "Mbah, kenapa aku disembelih?" Dan bukannya stop karena kasihan, tapi Mbah Jiwo justru makin dalam menusukkan mata pisau ke leher Farida. Farida pun tewas. Tubuh mungil Farida diangkat dan dibawa mengelilingi rumah kediaman Mbah Jiwo. Lalu tubuh yang masih lemas itu dikuliti dan dipotong-potong menjadi 79 bagian. Kemudian dicuci bersih oleh Mbah Jiwo. Proses pemotongan dan menyiapkan bumbu memakan waktu 6 jam. Hingga saat selesai, tampah penutup baskom itu nggak sengaja ketendang Pak Kades yang memeriksa di malam itu. Selama memotong-motong dan nyiapin bumbu, Mbah Jiwo sambil mendengarkan musik dangdut dengan asiknya. Setelah kejadian itu, kedua orang tua Farida butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih dari kedukaan. Bahkan sampai kehilangan nafsu makan selama berbulan-bulan juga. Sebab setiap kali mau makan, mereka teringat potongan-potongan kecil tubuh putrinya. Mbah Jiwo memang mengalami gangguan jiwa dan dikenal edan sejak kematian kakaknya 20 tahun sebelum kejadian itu. Pak Haryanto pun sampai mengatakan, anak saya boleh mati, tapi caranya bukan seperti itu. Jadi teman-teman, saya baru ingat, dulu waktu saya masih kecil, kalau nakal-nakal orang tua saya selalu nakut-nakutin, jangan nakal-nakal nanti dimasak Mbah Jiwo. Khususnya kalau saya pergi nonton TV hitam putih di rumah tetangga sampai malam gak pulang-pulang, orang tua selalu mengatakan, nanti kamu kalau gak pulang cepet-cepet nanti bisa dimasak gulai sama Mbah Jiwo. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih atas dukungannya dan dadah.